masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang jelas mereka sudah sah. Yang penting mereka sudah sah. Sebelum kita lihat orang, kita lihat diri kita sendiri. Akhirnya Kua bicara, ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak pernah nikah siri, perjaka dan perawan. Pengakuan Lesti Kejora dan Rizky Bilar soal keduanya sudah lama nikah siri, kini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan dilaporkan ke polisi, karena dituduh telah melakukan pembohongan publik. Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Kua soal proses dari nikah siri ke pernikahan secara resmi yang diakui oleh negara? Dalam hukum Islam memang ada pernikahan yang tidak bisa dibuktikan yang resmi dikeluarkan oleh Kua. Jika ada pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, artinya tidak tercatat di Kua, maka itu bisa dilakukan isbat nikah, kata petugas Kua yang tak mau disebutkan namanya itu. Menurut pihak Kua itu, isbat nikah adalah yang bersangkutan melaporkan pernikahannya ke pengadilan agama, bahwa sudah melakukan pernikahan tapi tidak memiliki buku nikah. Nanti pengadilan agama itu memproses sampai menerbitkan putusan. Kata petugas Kua itu, alasan isbat nikah diantaranya yang dapat diajukan oleh agama diantaranya adanya pernikahan untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan soal sah atau tidaknya syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang. Ini alasan-alasannya. Jadi jika seseorang menikah tapi tidak bisa membuktikan dengan akta nikah, kalau kita sebut sekarang nikah siri, yaitu nikah tidak tercatat, sementara kakao di Kua kan tercatat. Kata petugas Kua, mungkin ada orang yang sudah nikah tapi tidak memiliki buku nikah. Nanti pengadilan yang melihat ada tidak alasan dari kelima alasan tadi itu. Sebutnya, biasanya pernikahan yang diisbatkan oleh pengadilan itu adalah pernikahan yang lama, pernikahan yang masih tidak terlalu peduli dengan administrasi. Katanya, inilah yang disebut dengan pernikahan siri itu. Jadi mengisbatkan itu tidak dengan menikahkan lagi. Mengisbatkan itu mengesahkan pernikahan sirinya, yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mereka NGK perlu ijab kabul ulang. Katanya, jika di pengadilan ada yang sampai 2 bulan putusannya, tergantung dari kelengkapan administrasinya. Soal pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, berdasarkan berkas yang sudah diajukan tidak ada masalah. NGK ada keterangan kalau sudah nikah siri. Katanya, pertama pengantar kelurahan untuk atas nama Muhammad Rizky, statusnya perjaka. Di KTP Muhammad Rizky juga belum kawin. Lestiani statusnya perawan. Ini juga KTP-nya belum kawin. Artinya perkawinan ini berdasarkan berkas, dan berdasarkan surat dari kelurahan itu semuanya statusnya perjaka perawan, dan tidak ada cerita nikah siri. Kata petugas Kua, artinya secara perkawinan, maupun administrasi kependudukan tidak ada masalah, bahwa mungkin kalau mereka mengakui kita NGK tahu, ketika mengajukan berkas semua sudah sesuai aturan mereka. Katanya, jadi NGK ada cerita nikah siri. Kalau mereka mengakui seperti itu NGK tahulah. Katanya, menurut pihak Kua pihaknya hanya berdasarkan data dan fakta. Kalau di KK dan KTP nggak ada masalah. Kalau ada pemalsuan data ini tidak ada. Kalau soal statement itu bukan ranah Kua, katanya. Di sisi lain, Ustadz Maulana sebut Lesti Kejora dan Rizky Bilar akad nikah 2 kali demi kebaikan. Ustadz Maulana menyebut bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar boleh melangsungkan akad nikah 2 kali. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan alasan kebaikan. Alih-alih memberikan komentar buruk, Ustadz Maulana menyarankan untuk berbaik sangka. Ia meminta agar melihat hal ini dari sisi positif. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini adalah bentuk kebaikan sebenarnya. Justru kalau kita berbaik sangka banyak orang melakukan pernikahan seperti itu supaya nanti enak untuk ditampilkan, ujar Ustadz Maulana. Jadi kalau foto preweddingnya aman, jadi tetap berbaik sangka. Kita melihat segala sesuatu nilai positif, nilai kebaikan. Karena apa? Justru mereka melakukan seperti itu demi kebaikan. Sambungnya, lebih lanjut Ustadz kenamaan tanah air itu menegaskan, bahwa seharusnya hal ini tidak dijadikan masalah. Pasalnya, Lesti dan Bilar sudah sah secara agama atau hukum Islam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas mereka sudah sah. Yang penting mereka sudah sah. Jadi dalam segi hukum Islam, udah aman, tegas Ustadz Maulana. Pernikahan berkali-kali pun nggak ada masalah. Ibaratnya untuk melegalkan, untuk mengumumkan kepada halayak banyak. Bisa jadi dia mempestakan.
mengumumkan lewat syariat seperti itu, tandasnya. Selain itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan akan dilaporkan. Ustadz Subki, laporin aja. Beredar kabar Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan dilaporkan ke polisi terkait pernikahan mereka. Pasalnya, banyak pihak yang merasa dirugikan atas pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebagai orang terdekat, Ustadz Subki tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Kalau dia mau laporin aja, nanti kan ada prosesnya secara hukum, kata Ustadz Subki. Ustadz Subki lantas mempertanyakan kerugian yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga dilaporkan ke polisi. Dia merasa dirugikan apa? Dia misalnya sudah nonton itu acara Saya Merasa Tertipu. Itu kan tinggal diuji secara hukum, ucapnya. Nah sekarang kerugiannya apa ya kan? Dia dirugikan apa orang yang melaporkannya ini gitu kan? Katanya lagi, Ustadz Subki menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkait pernikahannya. Enggak ada pelanggaran, enggak ada masalah. Yang ada masalah dan pelanggaran itu kan orang yang ngomong, ujar Ustadz Subki. Kalau saya kan menurut syariat saya melakukan pelanggaran apa, ungkapnya. Sementara itu, Lesti Kejora langsung panik setelah rusakin mainan mahal suami. Begini sikap Rizky Bilar saat tahu artis Rizky Bilar mengajak istrinya, pedangdut Lesti Kejora untuk lomba merakit action figure miliknya. Lesti Kejora dengan senang hati menuruti permintaan Rizky Bilar. Namun tak disangka saat merakit, Lesti Kejora mematahkan satu di antara bagian action figure tersebut. Lesti Kejora langsung panik. Melihat Lesti Kejora merusak koleksi miliknya, Rizky Bilar menghela nafas panjang. Lesti Kejora malah melontarkan candaan agar Rizky Bilar tidak marah. Satu doang patah, kata Lesti Kejora. Coba lihat, balas Rizky Bilar. Itu rokoknya? Enggak apa-apa kan biar enggak ngerokok, tutur Lesti Kejora. Rizky Bilar pura-pura sabar, setelah barang kesukaannya dirusak oleh Lesti Kejora. Enggak apa-apa sayang, kakak mas sabar-sabar saja, kata Rizky Bilar. Lesti Kejora kembali melanjutkan untuk merakit action figure hingga hampir selesai. Pedangdut berusia 22 tahun itu menggoda Rizky Bilar, dengan mengaku mematahkan satu bagian lagi. Mohon maaf saya sudah selesai, ujar Lesti Kejora. Masak gue kalah masang kayak gini, ucap Rizky Bilar. Yah patah lagi, kata Lesti Kejora. Rizky Bilar tertegun dan langsung menegur Lesti Kejora supaya berhati-hati. Sayang kamu patahin melulu, tutur Rizky Bilar. Dengan maksud bercanda, Lesti Kejora menyebut action figure tersebut menggunakan bahan yang jelek. Rizky Bilar menyindir Lesti Kejora sambil membahas bagian action figure miliknya yang patah. Ini memang bahannya jelek, aku menang, kata Lesti Kejora. Tapi patah punya orang, ucap Rizky Bilar. Bodoh amat, balas Lesti Kejora.